Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih dapat mengikuti kegiatan MPLS hari kedua Selasa 14 Juli 2020. Harapan Ibu, semoga anak-anak Ibu semua peserta didik baru SMA Negeri 31 Jakarta, baik kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, juga kelas 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, dan yang terakhir kelas ke-10 yaitu kelas 10 bahasa. Semoga lewat kegiatan MPLS melalui daring ini, anak-anak Ibu semua tetap bersemangat, tetap terinspirasi untuk siap berjuang sehingga cita-cita mulia anak-anak Ibu, para siswa SMA Negeri 31 Jakarta 3 tahun ke depan bisa tercapai, antara lain memasuki PTN atau mengikuti sekolah-sekolah kedinasan, dan selanjutnya adalah meniti karirnya masing-masing, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ibu semua, hari ini Ibu mencoba untuk juga bersinergi dengan kalian semua untuk bisa membekali materi-materi MPLS, salah satunya yakni mengenai tata krama. Tata krama ini penting untuk kita bergaul, bersosialisasi, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan, apalagi nanti kalian terjun di masyarakat, juga di kantor-kantor tempat kalian nanti bekerja. Jadi hari ini materi yang Ibu berikan adalah materi tata krama. Ya, slide selanjutnya adalah tentang apa itu tata krama. Apa sih tata krama itu? Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata bisa diartikan sebagai adat atau aturan. Krama sendiri adalah sopan dan santun. Tata adalah adat atau aturan, krama adalah sopan santun. Sehingga tata krama sama dengan sopan santun atau etiket. Lebih luas lagi, tata krama adalah sesuatu aturan yang lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Oleh karenanya, jika ada orang yang tidak sopan, mungkin karena kebiasaan yang tidak baik yang digunakan sehari-hari, maka disebut orang itu tidak sopan. Nah, tata krama yang dimaksud di sini adalah kebiasaan sopan santun yang telah disepakati dalam lingkungan antar masyarakat setempat, yang diyakini bisa diterima oleh lingkungan, diterima oleh orang banyak, diterima sebagai etika sosial. Kemudian, faktanya dalam kenyataan sehari-hari, sering kita beranggapan atau mengatakan, jangan melihat orang dari casingnya, jangan lihat orang dari penampilannya. Bagaimana kepribadian seseorang tentunya tidaklah bisa diamati 1 atau 2 hari. Namun demikian, seseorang bagaimana baik buruk tata kramanya bisa dibedakan atas 2 tipe, yaitu ada tipe kedondong, tipe durian. Kedondong luarnya mulus, dalamnya punya biji yang berakar-akar. Sedangkan durian luarnya berduri-duri, tapi dalamnya lezat dan manis.
Maksudnya adalah, analoginya adalah seseorang yang bertipe tata krama kedondong memang sangat menarik dalam penampilannya, baik berpakaian, berbicara, saat makan dan minum juga sangat tertata. Namun tak tampak bahwa yang bersangkutan punya hati yang tidak terpuji, dendam, egois, dan suka menyakiti. Sedangkan tipe durian sangat mungkin penampilan tidak menarik, tidak membuat orang menjadi terpesona, tidak mengundang simpati seseorang. Namun di balik itu semua, yang bersangkutan berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, menghargai orang lain, dan Tuhan bisa bergaul dengan siapa saja. Jadi demikian analogi tipe kedondong dan tipe durian. Sejatinya mari kita berpenampilan seperti layaknya durian, tapi lebih bagus lagi kalau penampilannya menarik, mengundang simpati, berbicara juga sopan, berpakaian juga modis, santun, makan minum juga tertata, teratur, hatinya tetap emas, suka memaafkan dan menghargai orang lain. Kemudian dalam bertata krama juga tentu ada pemanfaatan kemampuan atau kompetensi berkomunikasi. Nah, agar kita dalam tata krama sehari-hari mampu berkomunikasi dengan baik, kita perhatikan kunci-kunci dalam berkomunikasi. Antara lain, kita harus memperlakukan orang lain seperti sebagaimana kita ingin diperlakukan juga oleh orang lain. Jika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Jika kita ingin dihargai, kita pun harus menghargai orang lain. Menjadi aneh kalau kita ingin dihargai, dihormati, sementara kita sendiri tidak menghargai dan menghormati orang lain. Rasanya sulit kita bisa dihormati orang, dihargai orang, sementara kita tidak melakukannya. Sudah menjadi sunatullah bahwa di dunia ini banyak perbedaan. Mari kita sebagai negara yang memegang teguh Pancasila menghargai perbedaan, mengambil positifnya perbedaan. Not-not balok berbeda, nada-nada suara berbeda, warna pelangi berbeda. Justru karena perbedaan itulah ketika mereka bersatu bersinergi, maka yang muncul adalah nada-nada yang harmonis, warna pelangi yang indah, musik-musik yang unik, dan kita bisa menikmatinya. Maka dalam berkomunikasi, mari kita menerima dan menghargai perbedaan. Pun kita tak boleh mengira orang tidak baik atau bersuzon, padahal kita belum mengenal lebih detail, lebih dalam seseorang yang baru kita kenal. Maka tak kenal maka tak sayang. Untuk mengenali seseorang, untuk menyayangi seseorang, menghargai seseorang, kita harus lebih mengenal. Mengenali seseorang tentunya tidak dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang cukup
untuk bisa mengenal. Dalam pergaulan sehari-hari, kita juga sering berjumpa dengan seseorang, berkenalan. Nah, pada saat berkenalan itu, tata keramanya dalam komunikasi kita sebut nama, sambil memandangnya, juga menjabat tangannya. Tetapi dalam masa pandemi ini, mungkin jabatan tangan kita bisa diganti dengan meletakkan kedua tangan kita atau satu tangan kanan kita di dada, menyatakan bahwa itu analogi dari kita menjabat tangan. Ada lagi kebiasaan kita jika bertamu yang harus kita kedepankan tata keramanya atau sopan santunnya, yaitu jika kita ingin bertamu, harusnya kita membuat janji dulu. Boleh jadi ketika kita bertamu, orang yang kita kunjungi tidak ada. Lebih nggak enak kalau ketika kita bertamu, orangnya sedang tidak siap, sedang istirahat, sedang tidur, sedang tidak mau diganggu, sedang makan, sedang bersama keluarga. Maka berjanjilah kita dulu agar komunikasi ketika kita bertamu itu sama-sama dalam kondisi yang nyaman. Kemudian pastilah ketika kita bertamu, bukan hanya ketika kita berbicara di luar rumah, harusnya kita memakai pakem-pakem jika bicara tidak menyinggung, tidak memotong pembicaraan, apalagi dalam rapat-rapat atau dalam pembicaraan yang resmi. Juga harus diperhatikan kita sedang berbicara dengan siapa, dengan lebih tuakah, dengan lebih mudakah, dengan pimpinankah, atau dengan siapa saja. Kita harus mampu memperhatikan kepada siapa kita sedang berbicara. Kemudian sebagai pelajar, tentunya yang paling sangat dilihat adalah bagaimana para pelajar menggunakan seragam sekolah sesuai aturan. Banyak sekali pengalaman, kenyataan, dalam Permendiknas itu sudah diberikan aturan berpakaian, baik untuk siswa maupun Bapak Ibu guru. Namun sering dilanggar dengan menggunakan celana abu-abu pensil, menggunakan rok yang pendek, menggunakan kemeja yang baju seragam yang ketat. Seharusnya ikutilah aturan sekolah mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Jumat sampai Jumat. Di SMA Negeri 31 Jakarta, hari Senin itu putih-putih, kemeja lengan panjang, celana putih, tidak boleh strip, tidak boleh kalau baju tidak boleh jangkis, tidak boleh sempit, rok tidak boleh pendek. Hari Selasa putih abu-abu, dan baik Senin maupun Selasa kaos dalamnya putih, kaos kaki putih, sepatu hitam. Hari Rabu seragam pramuka. Bagi yang berjilbab, kacunya dipakai setelah jilbab, di atas jilbab. Kaos dalamnya hitam, kaos kakinya hitam, sepatu hitam. Hari Kamis, baju batik lengan panjang, kaos dalamnya putih, roknya putih, sepatu hitam, kaos kaki putih. Hari Jumat menggunakan baju muslim sesuai yang sudah
diatur sekolah, sedangkan bagi yang non-muslim menggunakan baju putih lengan panjang rok abu-abu. Baju muslim laki-laki celana abu-abu, perempuan roknya juga abu-abu ditambah kerudung putih. Bagi yang non-muslim baju putih abu-abu tanpa kerudung. Begitu aturan berpakaian seragam di sekolah. Kemudian para siswa SMA Negeri 31 Jakarta juga selain melihat tata tertib di sekolah dan berbagai aturan, juga harus punya sikap melindungi wanita, melindungi teman-teman perempuannya. Kalau naik tangga, laki-laki lebih dahulu, perempuan belakangan. Kalau turun tangga, perempuan lebih dulu, laki-laki belakangan. Jika berjalan di jalan raya, laki-laki yang berada dekat dengan lalu lintas. Kalau ada berdua laki-laki, satu perempuan di tengah. Ya, itu aturan umum sekali. Ketika makan dan minum, sebaiknya tidak bersuara. Ketika batuk, harus ditutup. Apalagi sekarang masa pandemi, harus selalu menggunakan masker. Jangan lupa ketika nanti misalnya sekolah dibuka, tetap menggunakan masker. Sebelum makan, biasakanlah berdoa. Apapun agamanya, sebelum makan harus berdoa. Kemudian yang paling sering dilupakan, buang sampah harus di tempatnya, harus pada tempatnya. Lihat dulu mana bagian tempat sesuai dengan sampahnya. Kita sudah punya tempat sampah dengan 7 macam tongnya, memilah mulai dari terus pada tempatnya. Lihat dulu mana bagian tempat sesuai dengan sampahnya. Kita sudah punya tempat sampah dengan 7 macam tongnya, memilah mulai dari residu, organik, kertas, kemudian e-waste, kemudian ada plastik, ada lagi misalnya untuk logam, untuk kaca, disesuaikan dengan apa yang ditulis di ketujuh tempat sampah itu. Jagalah kebersihan baik kelas, lingkungan itu termasuk lingkungan rumah, juga sekolah. Jangan lupa, kalaupun nanti sekolah dibuka, tetap sopan berkendaraan, walaupun sekolah tidak menyiapkan lahan parkir, tetapi tempat parkir bisa di luar sekolah, di rumah-rumah penduduk, dan itu tetap harus dengan menggunakan aturan yang sudah dibuat. Ketika di jalan raya harus sopan berkendara, surat-surat, kemudian alat perlindungan kita sebagai pengendara. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Masih banyak lagi yang lain dalam kesempatan yang lainnya. Insya Allah semuanya akan terus ditambah, diperbaiki, ditingkatkan. Anak-anak ibu semua peserta didik SMA Negeri 31 Jakarta kelas 10 IPA, IPS, dan bahasa diharapkan mengedepankan kekuatan karakter. Meskipun generasi emas ada di tangan kalian, kalian harus memahami 4 terakhir abad 21, 4C, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Tapi di atas itu, di atas 4C, kalian harus punya kompetensi literasi, bukan membaca via HP, tapi betul-betul membaca buku, membaca koran, membaca jurnal, membaca
betul-betul yang menambah pengetahuan kalian. Dan di atas itu semua, kalian harus punya kekuatan karakter. Mandiri, jujur, ikhlas, selalu berjuang, tangguh, tekun, patuh, hormat pada orang tua, selalu bersyukur, dan lain-lain. Nah, tata krama ini termasuk bagian dari kekuatan karakter anak-anak ibu semua. Semoga di lain waktu kita terus makin bersinergi, kita bisa berjumpa secara daring maupun luring. Semoga kalian betul-betul menjadi pelajar yang cerdas dan mulia. Mulia baik dunia maupun akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian materi tata krama yang bisa ibu berikan. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dengan bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 31 Jakarta bisa menyayangi sekolah. Bukan cuma para siswa, tetapi juga orang tua. Kalian mampu bersinergi dengan sekolah. Demikian yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah.